Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera selalu, salam santun, salam hormat untuk para teman, para sahabat, para saudara-saudara saya yang selalu senantiasa menyimak ilmu di Ewa Kultur. Semoga Allah selalu senantiasa merahmati, semoga Allah selalu senantiasa menunjukkan kebenaran-kebenaran ilmu, dan semoga Allah menetapkan kita termasuk orang-orang yang tidak pernah terlepas dari jalan ketauhidan. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu senantiasa berakhlak, santun, dan selalu senantiasa menebar kebaikan kepada siapapun dengan cara kita. Alhamdulillah, untuk kali ini saya akan berbagi ilmu, yakni menjawab tentang permintaan dari para saudara saya. Bagaimana sih fase-fase cara untuk memahami ilmu ketauhidan? Bagaimana sih sebenarnya metode atau cara untuk betul-betul kita bisa memahami ilmu tauhid? Lalu setelah kita itu mempelajari ilmu tauhid, bagaimana sih nantinya kita itu harusnya dengan ilmu-ilmu yang kita miliki? Selanjutnya, apakah bisa ilmu-ilmu yang kita pelajari itu nantinya rapuh, hilang, bahkan mati daripada diri kita? Jadi harapannya semoga sedikit berbagi ilmu dari saya ini jadi motivasi supaya kita memiliki rasa semangat yang tinggi untuk selalu senantiasa belajar, dan belajar. Amin. Yang pasti, ilmu tentang ketauhidan yang mana bahasan di dalamnya, yakni membahas tentang isi daripada pemahaman syariat, isi daripada filosofi, metafora, tamsil, atau apa-apa yang selama ini dirahasiakan. Jadi ilmu tauhid, ilmu kemarifatan, ilmu-ilmu tentang hakikat, yakni membuka tentang rahasia-rahasia yang tidak tersentuh oleh rasio. Jadi 12% akal pikir manusia yang digunakan dalam keadaan keseharian untuk seluruh aktivitas kita itu adalah hasil dari karya 12% pikiran kita. Sedangkan ilmu-ilmu di luar rasio ini adalah pemahaman dari 88% itu kemampuan manusia yang sangat jarang kita gunakan. Bahkan mungkin dari kualitas terkoneksinya 88% kemampuan akal kita yang mampu menembus dimensi, yang mampu menembus ketakterbatasan, ini mungkin tertutupi. Karena Allah sudah bicara dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Naudzubillahi min dzalik. Semoga mata kita tidak tertutup oleh kebenaran, telinga kita tidak tertutup oleh kebenaran, oleh hidayah Allah, oleh inayah Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak seperti itu. Semoga kita orang-orang yang selalu membuka diri kita untuk selalu senantiasa mencari, merangkul, mengambil tentang hidayah, inayah Allah, ilmu-ilmu Allah, seluruh rahasia-rahasia Allah yang memang dipersembahkan untuk siapapun yang mau mengambilnya. Seperti contoh kecil. Orang-orang yang mempelajari tentang ilmu hakikat, yang pasti kita sama-sama tahu pemahaman yang dicari adalah pemahaman tentang syahadat, yakni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakni mencari apa yang ada di depan jari telunjuk kita tatkala kita melakukan sholat. Tatkala kita sholat, lalu kita tahiyat, kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Apa sih di depan jari telunjuk saya? Kenapa tatkala saya tahiyat, kenapa saya itu diperintahkan untuk menunjuk pakai jari telunjuk ini?
Kenapa tatkala kita sholat, kita dulunya tidak diajarin asyhadu alla ilaha illallah pakai jempol, atau asyhadu alla ilaha illallah pakai ini. Ini adalah PR bagi kita, bagi umat Islam. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kita sebagai umat Islam adalah umat Islam yang betul-betul kritis, umat Islam yang intelektual, umat Islam yang gak gampang percaya. Walaupun kita tahiyat seperti ini, kita memiliki akal. Akal kita observasikan, apa sih maksud Allah? Kita kok menunjuk seperti ini? Apa yang kita tunjuk tatkala kita sholat berjamaah? Apa yang kita tunjuk tatkala kita sholat sendirian? Ini adalah PR-PR bagi kita. Rasulullah memberikan PR-nya, kita yang mengobservasi untuk menjawab, mencari. Siapa sih yang bertugas mencari di dalam diri kita? Kita memiliki jiwa. Kita manusia udah dibekali oleh akal. Kita dibekali otak kecil, otak besar yang selalu iya. Untuk setiap niat. Innamal a'malu biniat manusia. Mau diarahkan kemana niat-niat kita, mau diarahkan kemana tujuan kita, mau diarahkan kemana pencarian hidup kita itu. Al-Quran mempersiapkan tentang setiap pertanyaan manusia. Al-Quran yang tertulis, hadis-hadis Rasulullah, kitab-kitab yang mungkin kita pelajari, itu mempersiapkan, menyediakan jawaban-jawaban dari sisi ilmu muamalah untuk difahami oleh manusia. Lalu inti dari setiap yang kita pelajari, inti dari setiap yang kita cari, itu jawaban mutlak ada di mana? Ada di dalam jiwa manusia. Guru dari Maha Guru itu ada di dalam diri kita. Apabila kita menemukan guru, Maha Guru di dalam diri kita, pikiran kita itu persis seperti tamsil tatkala Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan Isra Mi'raj oleh Allah. Di situ ada filosofi, yakni malaikat Jibril itu tidak berkenan, tidak mampu untuk naik ke hadapan Allah. Lalu Rasulullah SAW ini naik ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, ke arsinya Allah. Rasulullah Muhammad SAW berangkat sendirian. Kita sama-sama tahu tentang apa? Tentang sejarah Isra Mi'raj. Lalu kalau kita cari ilmunya di dalam pemahaman ilmu hakikat, jiwalah yang bertugas untuk mencari itu. Akal kita yang bertugas mencari itu. Caranya bagaimana? Agar jiwa kita eksis. Caranya bagaimana? Agar akal kita itu mampu membaca apa-apa yang ada di dalam kerajaan langit. Caranya bagaimana? Supaya akal kita aktif, supaya jiwa kita hidup, supaya jiwa dan akal kita mampu membaca rahasia-rahasia Allah yang tidak tersentuh oleh rasio manusia. Caranya? Yang pasti kita kembali ke fitrah. Yang pasti kita kembali kepada Idul Fitri. Yang pasti kita kembali kepada jati diri kita. Manusia oleh Allah diciptakan dalam keadaan fitrah. Para saudara saya, para saya pun itu diciptakan dalam keadaan fitrah oleh Allah. Barang siapa yang selalu senantiasa memiliki keinginan untuk sampai di dalam fitrah, untuk sampai di dalam ketenangan diri, untuk sampai di dalam kemenangan diri, insya Allah komputer kita, layar komputer raksasa di dalam diri kita itu akan muncul di depan kita. Lalu akan ada jawaban-jawaban dari layar komputer ini dari setiap apa yang kita pertanyakan. Bukan pikiran yang menjawab. Pikiran hanya merekayasa dari jawaban-jawaban yang belum tentu kita tahu tentang kebenaran ontektiknya. Makanya antara akal dan pikiran, walaupun ini merupakan pemahaman fasis, jadi kita harusnya apa? Harusnya kita itu melebarkan sayap-sayap kita, bahwa di dalam diri kita Allah sudah menganugerahkan semuanya. Ironi, apabila kita tidak tahu semua itu, kita yang apabila kita itu mungkin kita menelaah tentang alam, kita menelaah tentang benda-benda langit yang bergantung, lalu kita menelaah tentang apapun ayat-ayat Allah yang tersebar di jagat raya ini,
mungkin kita kurang terharu, mungkin kita kurang peka untuk memahaminya. Kalau kita kembalikan kepada man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Barang siapa yang banyak mengenal tentang dirinya, tahu tentang kenapa tangan ini bisa bergerak, tahu kenapa mulut ini bisa berbicara, bibir bisa membuka menutup, lisan mengatur tentang intonasi alfabetnya, mata bisa melihat, kepala bisa tegak, badan ini bisa tegak. Kenapa kita bisa seperti itu? Apabila kita tahu kenapa kita bisa berdiri seperti ini, duduk seperti ini, menyampaikan berbagi ilmu seperti ini, tangan bisa bergerak, insya Allah kita akan banyak tahu tentang kebesaran Allah. Kita akan banyak tahu tentang subhanallahnya Allah. Kita tahu akan bismillahirrohmanirrohimnya Allah. Kita akan tahu tentang la haula wala quwata illa billahnya Allah. Kita akan tahu tentang inna lillahi wa inna ilaihi roji'unnya Allah. Nah, jangan sampai gelar predikat orang tauhid, orang makrifat, orang hakikat, mengaku ilmunya tinggi, mengaku ilmu batinnya, memiliki ilmu itu, akan tetapi tidak bisa melihat ke dalam diri kita. Di dalam diri Allah selalu sibuk mulai dari kita dilahirkan sampai kita dimatikan kelak. Bahkan Allah akan selalu senantiasa eksis dalam setiap af'alnya, dalam setiap sifatnya. Bahkan sampai kita dikubur di dalam bumi, mengurai jasad ini untuk kembali kepada unsur-unsurnya. Lalu setelah kita di alam barza nantinya, kita nanti diproses oleh Allah lagi. Lalu diwujudkan bagaimana wujud kita nantinya. Itu adalah tangan-tangan Allah. Itu adalah la haula wala quwata illanya Allah. Itu adalah kekuatan Allah, maghfirahnya Allah. Allah tidak pernah berhenti sedetik pun untuk selalu senantiasa beraf'al kepada siapapun. Kita manusia itu dianjurkan oleh Allah bagaimana? Untuk banyak mengenal di dalam diri kita, sayang. Ada apa sih di dalam diri kita? Setelah kita tahu tentang sir satu, setelah kita tahu tentang syahadat, hati-hati sayang dengan baiat syahadat. Banyak orang-orang yang melenceng pemahamannya, banyak orang-orang yang sesat di dalam pemahamannya, banyak orang-orang yang mengawur di dalam pemahamannya, menyimpulkan pemahamannya menurut pikirannya sendiri. Disinilah letak pembedaan antara akal dan pikir. Kalau akal belum menjadi imam bagi dirinya sendiri, maka akal tidak mungkin bisa bagaimana? Mengimami tentang pikiran kita. Akhirnya orang-orang yang sudah dibaiat di dalam siri satu, tahu tentang Allah, lalu Allah disimpul-simpulkan sendiri, Allah difaham-fahamkan sendiri, tahu tentang sirnya sholat, sholat disimpul-simpulkan sendiri, sholat diatur-atur sendiri. Lalu akhirnya bagaimana orang-orang yang mempelajari ilmu tauhid, orang-orang yang baru tentang sir satu, main enak meninggalkan sholat semaunya sendiri, mau meninggalkan tentang apa yang sudah Rasulullah Muhammad SAW, apa yang sudah Allah anjurkan, itu ditinggalkan begitu saja. Islam tidak pernah mengajarkan kesesatan, sayangku. Islam tidak pernah mengajarkan ngawur. Islam tidak pernah mengajarkan meninggalkan syariat yang sudah tertata rapi, yang sudah ada semenjak Rasulullah Muhammad SAW. Akal pikir, pikiran manusialah, ego manusia, emosional manusia, nafsu orang-orang yang notabene mencari ilmu-ilmu tauhid, yang merekayasa, lalu bertindak sesuai dengan aturannya sendiri. Lalu menilai orang-orang yang begini-begini. Na'udzubillahi min dzalik. Kita sayang, kita suatu saat, saya sering menyampaikan, suatu saat nafas saya akan berhenti. Otak kecil saya, otak besar saya
akan berhenti untuk menerima O2, asupan O2. Dan tatkala itu sampai pada diri saya tidak memiliki daya, karena seluruh daya itu dicabut oleh Allah, karena seluruh la haula wala quwata illa dicabut oleh Allah. Tatkala kematian, penyesalan sudah tidak berarti. Alangkah indah. Selama kita masih hidup sekarang ini, lebih baik kita menyesal sekarang sayang daripada kita menyesal nantinya di akhir kematian. Tatkala kita sakaratul maut, kita akan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Bagaimana sih metode mempelajari ilmu tauhid? Cara metode mempelajari ilmu tauhid itu metodenya itu persis seperti orang yang menikah, orang yang pacaran, orang yang sudah memasuki bahtera rumah tangga. Orang-orang yang baru pertama mengenal ilmu tauhid, yang baru mengenal tentang pemahaman-pemahaman yang tidak kita kenal selama masih ada di syariat. Oh, itu semangatnya minta ampun, semangat menggebu-gebu, semangat dengan emosional, kepingin mencari. Tetapi setelah mendapatkan, dia mulai lemah. Nanti semakin dia mendapatkan lagi, dia semakin renggang lagi. Lalu semakin mendapatkan lagi, semakin muncul selain diri kita sendiri. Sama halnya seperti rumah tangga. Apabila kita tidak makrifat di dalam rumah tangga tatkala awal-awal menikah, tatkala awal-awal di pelaminan, oh, segala sesuatunya seperti itu. Main rangkul, main sayang, main love, main beloved, main honey. Semuanya indah tatkala pernikahan berjalan 1 tahun, 2 tahun. Tatkala rumah tangga masuk fase 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mulailah di situ. Mulai bagaimana? Kita sama-sama tahu sayangku tentang rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki keriduan berdasarkan dari mana hasil kasih sayang, hasil cinta yang diharapkan. Bagaimana tentang innamal a'malu biniat kalau kita berbicara tentang rumah tangga. Kita sama-sama tahu, 5 tahun, 10 tahun setelah rumah tangga, seperti itu. Kita dari mana? Kita memang di situ mengedepankan nafsu, mengedepankan ranjang, atau mengedepankan cinta kasih. Di situ kita akan tahu tentang kebenarannya. Sama halnya seperti apa? Seperti filosofi pencarian ilmu tauhid. Orang-orang yang awal-awal mencari ilmu tauhid, semangatnya seperti itu. Sama juga orang-orang yang mempelajari tentang ilmu kesaktian, ilmu kanuragan, tentang ilmu pencak, silat, dan karate. Awal-awal mendapatkan sabuk, dia itu sombong, memamerkan. Tapi rata-rata orang yang sudah mencapai sabuk tertinggi, yang saya tahu, yang saya kenal, mereka semua itu saling menunduk. Mereka itu menjaga. Menjaga ilmu itu lebih sulit sayang daripada mencari. Kalau kita mencari itu gampang, asal kita memiliki seorang mursyid, asal kita memiliki semangat yang tinggi, asal kita memiliki kesungguhan yang sangat tinggi, insya Allah kita akan dapat. Akan tetapi merawat, menjaga, mereksa ilmu itu yang butuh energi ekstra. Artinya, saya selalu motivasi para sahabat, para teman semuanya. Saya sampai detik sekarang ini tidak pernah berhenti untuk mencari. Untuk selalu senantiasa belajar, dan baca. Saya tidak berhenti sampai detik sekarang. Dan saya sudah berikrar di dalam diri saya tidak akan pernah berhenti untuk ikro sampai akhir kematian saya. Dengan segala cara yang saya miliki. Alangkah indah apabila para temanku, para sahabatku, para saudaraku yang arif, yang bijaksana, yang santun, seperti itu. Kita suatu saat akan pulang ke rumah kita sayang. Sudahkah kita mempersiapkan ke rumah kita? Tentang bagaimana kita nantinya? Sekaranglah saatnya. Makanya, mempelajari ilmu tauhid jangan karena ego. Mempelajari ilmu kemakrifatan jangan karena nafsu. Mempelajari ilmu kemakrifatan jangan karena hanya rasa penasaran yang nantinya tertutup setelah kita mendapatkan apa yang kita mau. Geliat kita, kemauan kita, kesungguhan kita, itu tertutupi.
Semangat sayang, sampai kapanpun. Jaga ilmu-ilmu itu. Dengan menjaga setiap ilmu yang kita pelajari. Dengan menjaga perilaku kita yang selalu kita jaga setiap harinya. Itu kita pada hakikatnya. Kita memudawamakan iman abadan kita. Kita menjaga sholat daim kita. Sholat daim itu bukan teori sayang. Sholat daim adalah praktek. Mulai dari mendapatkan ilmu pertama kali. Mulai mendengar baiat tentang sir sholat daim itu sendiri. Mulai mendengar hakikat sholat dari pertama kali mendengar. Itu kita lakukan, kita praktekkan sampai akhir kematian kita. Makanya orang kalau berbicara seperti mohon maaf, mungkin orang kalau berceramah, orang kalau berbicara di depan umum, itu gampang sayangku. Itu gampang. Orang berbicara seperti saya ini, itu sangat gampang sayang. Semua metode dan rumus-rumusnya kita membaca, kita pelajari. Andai kata kita mau menunjukkan tentang ayat-ayatnya, andai kata kita mau menundukkan dasar-dasarnya, kita tinggal menghafal. Mana dasarnya, mana ayatnya kita hafalkan. Dalam waktu 2 jam, kita akan hafal walaupun ayat itu panjang. Itu rahasianya kita menjadi penceramah. Kalau kita mau menjadi penceramah seperti itu, akan tetapi sayang, apakah setiap para penceramah, apakah setiap orang-orang seperti, mohon maaf, saya hanya motivator mungkin bagi para saudara. Saya bukan ulama, saya bukan kiai, saya nggak kepingin sebutan predikat itu semua. Saya adalah saya hanya suka berbagi, saya orang sangat biasa. Andalah yang terhebat bagi saya. Apakah orang-orang yang menyampaikan setiap nasihatnya, apakah orang-orang yang menyampaikan setiap ceramah-ceramahnya, apakah orang-orang yang selalu menyampaikan tausiahnya, apakah sudahkah mereka? Tindakan perilakunya dalam kesehariannya, berjalannya akal pikirannya, tentang mengikat pocong yang ada di perut, mengikat pocong yang ada di kepala, mengikat tali pocong yang ada di kaki. Sudahkah antara apa yang disampaikan cocok dengan seluruh perbuatannya? Apabila itu tidak cocok, walaupun itu kiai, walaupun itu ulama, walaupun itu maha habib, itu adalah orang-orang munafik apabila apa yang disampaikan dari mulutnya tidak cocok dengan tingkah, laku, dan perbuatannya. Naudzubillahi min dzalik, semoga saya oleh Allah dihindarkan tidak termasuk orang-orang seperti itu. Pun sama dengan para pencari ilmu. Kalau seorang pencari ilmu, orang-orang yang mengaku memiliki ilmu hakikat, makrifat, notabene ilmu batin atau apapun, tidak cocok dengan perilaku dan tindakannya, itu adalah siapa sayang? Silakan saudara nilai sendiri. Karena kita, para saudara, tidak memiliki kemampuan, tidak punya kewenangan untuk mendoktrin siapapun. Intinya, saya berharap setiap kali saya menyampaikan ilmu-ilmu seperti ini, semoga para saudaraku nantinya, apa yang didengar oleh para saudaraku, apa yang dilihat oleh para saudaraku, lalu setiap tindak laku perilaku kita sesuai dengan apa yang kita dengar, setelah kita mengobservasi, setelah kita menyaring, setelah kita itu menimbang ilmu-ilmu yang kita terima. Jangan pernah menjadi orang-orang taklid sayang. Jangan pernah menjadi orang-orang yang suka ikut-ikut. Jangan pernah kita menjadi orang yang suka mengekor sayang. Setiap apa yang kita dengar, setiap apa yang kita baca, setiap apa yang kita lihat, kita observasi secara dalam. Kalau rasio menerima, dasar-dasar Al-Qur'annya cocok, lalu kita praktekkan dalam keseharian, baru ilmu itu kita reksa, kita bawa di dalam jiwa kita untuk sampai di dalam kematian. Dan nantinya kita bagaimana? Nantinya kita akan masuk ke dalam sikratul maut dalam keadaan husnul khotimah. Sama seperti jin korin yang pernah saya sampaikan. Saya sambung sedikit tentang jin korin kapan hari. Tentang jin korin, jangan pernah membicarakan tentang hal-hal ilmu gaib. Jangan pernah membicarakan tentang ilmu jin korin itu sendiri. Jin korin secara ilmu muamalah, setelah kita itu istiqomah melakukan amalia apapun. Amalia itu ibarat satu benih pohon.
Apabila amalia itu kita lakukan, kita istiqomahkan, kita rutinkan, kita disiplinkan membaca setiap hari, maka pohon ini secara rasio akan tumbuh membesar. Lalu amalia kita ini akan tumbuh membesar, dan pada akhirnya tanaman ini akan memberikan hadiah kepada kita, yakni buah yang kita inginkan atau hasil yang kita inginkan. Pun sama seperti tentang jin korin. Kalau kita rutin mengistiqomahkan setiap amalia, dari setiap amalia manusia, ini akan muncul korin atau hadam. Dan hadam ini sesuai dengan nilai innamal a'malu biniat manusia. Bagaimana niat di dalam dirinya. Dan yang saya bahas kemarin tentang jin korin kalau kita melakukan amalia menurut ilmu muamalah, seperti itu sayang. Dan apabila kita kepingin memunculkan korin kepada diri, kita harus istiqomah dengan kebaikan kita, istiqomah dengan akhlak kita, istiqomah dengan mengingat Allah, selalu istiqomah di dalam kebaikan. Kalau kita tidak istiqomah, korin kita tidak akan pernah muncul sayang. Artinya, orang-orang yang betul-betul bertauhid, orang-orang yang betul-betul hanya melihat Allah, orang-orang yang betul-betul memiliki kesungguhan, keikhlasan, kemurnian tentang pencariannya, tentang sujudnya kepada Allah, tidak pernah memandang siapa sayang, tidak pernah mencari-cari apa yang pernah saya bahas di bab-bab yang lalu. Yang dia inginkan, yang ada tersisa di dalam diri setiap para pencari ketauhidan, itu hanya mahabbah, satu aja, mahabbah kepada Allah. Mahabbah ini seperti apa? Ibarat seperti pohon, dia itu memiliki akar yang sangat dalam, akar serabut yang sangat luas, lalu memiliki ranting, dahan, dan cabang yang sangat luas, memiliki pohon dedaunan yang sangat rindang, yang mampu menaungi, melindungi setiap diri yang memiliki pohon itu. Artinya sayang, semoga kita selalu senantiasa teramini, amin. Diri kita mengamini, jiwa kita mengamini, akal kita mengamini. Allah pun pasti akan mengamini kita. Saya berharap para saudaraku menjadi orang-orang yang santun, orang-orang yang betul-betul lembut bagi dirinya, pun bagi siapapun. Saya selalu senantiasa berharap semoga para temanku, para saudaraku tidak pernah melepas tali-tali untuk selalu ingat kepada Allah. Tidak pernah melepas ilmu untuk apa? Untuk melupakannya. Semoga para saudaraku selalu terkoneksi, selalu tersambung dengan Allah, iman abadan, sampai akhir nafas kita semuanya, termasuk para saudaraku, sehingga para saudaraku menjadi orang-orang yang mutakin, menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Itu doa saya yang sangat ikhlas dari saya. Insya Allah di pertemuan lain saya akan membahas tentang bagaimana? Tentang nilai kemurnian keikhlasan. Insya Allah nantinya. Dari saya, salam santun, salam hormat selalu untuk para saudaraku, selalu dari jiwa saya terdalam. Apabila ada khilaf dan salah, ada kekurangan, insya Allah akan saya sambung nantinya. Saya akhiri dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.